Kalau dilihat dari ciri daunnya untuk kromo Banyumas memang relatif lebih kecil ya, betul. Jadi kalau kita mau ngirim baru kita pasang. Bibit itu dulu belinya di PB Tunas Utama dengan nomor sertifikat. Makanya dengan nanti pemegang sertifikat valid ini insya Allah mempermudah besok manakala untuk kita ekspor seperti itu, Ge. Betul. Jadi tetap kalau dari kita valid dan ini adalah standar bibit label biru. Assalamualaikum Pak Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada banyak pertanyaan nih dari subscriber, dari viewer tentang keaslian bibit kromo Banyumas atau Bawor. Nah, untuk ngobrolin tentang keaslian itu seperti apa sih yang namanya yang disebutin asli atau valid seperti apa? Oh ya. Jadi sebetulnya kalau untuk bibit, kalau kita memang nyari bibit-bibit yang betul-betul asli itu jelas memang satu ada labelnya. Jadi labelnya itu durian kromo Banyumas, terutama kalau untuk durian kromo Banyumas seperti itu. Dan yang kedua memang untuk sebetulnya kalau untuk pengambilan bibit yang berlabel memang dari indukan yang sudah terregistrasi, dalam arti sudah ada tanda daftarnya. Jadi bukan langsung dari induk utama, tapi bisa dari turunannya yang sudah terdaftar di Dinas Pertanian. Ada nomor registrasi untuk pohon induk lah, itu yang kalau di kita itu labelnya ungu seperti itu. Jadi kita ngambil bukan hanya langsung dari induk utama yang label kuning, tapi juga untuk yang label biru ini, terutama untuk bibit yang pengadaan itu memang ada sebagian yang kita ngambil dari ungu. Dan itu udah jelas kalau ungu memang sudah keturunan pertama dari indukan utama atau label kuning. Kalau dilihat dari ciri daunnya untuk kromo Banyumas memang relatif lebih kecil dari durian-durian seperti montong atau super tembaga ataupun durian-durian seperti duri hitam. Jadi memang daunnya itu lebih kecil dibandingkan durian-durian tersebut seperti itu. Memang kadang-kadang ada yang mungkin hampir mirip dengan durian kromo Banyumas, tapi memang kalau kita sebagai penangkar bibit memang harus, kalau yang betul-betul orangnya kompeten itu berarti betul-betul membuat yang varietasnya sudah betul-betul valid, jelas seperti itu. Terutama kalau untuk acuan kita untuk membuat bibit kita, terutama dari kromo Banyumas itu dari pohon-pohon yang udah terregistrasi, yaitu udah usia puluhan tahun, jadi sudah jelas itu ada buahnya. Dan ini label, ini ukuran, kalau sebetulnya untuk label itu PTM peraturan tinggi minimalnya itu 50 cm. Memang ini udah lebih dari 50 cm dan ini sudah keluar labelnya dari BPSB. Cuman kita memang belum pasang semua, terutama bibit-bibit yang belakang ini. Kirim ya? Iya, betul. Jadi kalau kita mau ngirim baru kita pasang seperti itu. Dan ini bisa dijelaskan ini kan ada nomor registrasinya ya Pak ya? Iya. Registrasi ini menunjukkan akte lahirnya juga ya? Ya, betul. Jadi ini ada nomor induknya. Jadi setiap label ini, atau kita kemarin pengajuan untuk membuat bibit yang label yang nantinya menjadi label biru atau menjadi label seperti ini satu blok itu sejumlah 5.000 batang, dan nantinya akan keluar satu sertifikat yang mewakili 5.000 label. Jadi di sini ada nomor induknya dan itu tertera di satu sertifikat itu yang mewakili 5.000 label, dan ini ada nomor urutnya. Jadi untuk nomor urut yang ini memang tidak ada yang sama dalam satu label itu, mesti berurutan seperti itu. Setiap satu sertifikat itu yang mewakili 5.000 label. Jadi ada nomor urut. Nomor urutnya ini kan 1209082. Jadi ini dalam satu label tidak ada nomor yang sama seperti itu. Artinya manakala ini kan nanti salah satu ini dari pembinaan dari pusat itu kan rencana durian nasional untuk diekspor. Ya. Artinya manakala ekspor itu membutuhkan varietas-varietas yang valid. Betul. Nah, varietas yang valid salah satunya bisa dibuktikan dia dulu indukannya dari mana. Betul. Nah, makanya dengan nanti pemegang sertifikat valid ini, insya Allah mempermudah besok manakala untuk kita ekspor seperti itu, nggih. Betul. Jadi kalau sampai kapanpun itu di BPSB terdata. Jadi sertifikat dengan nomor induk sekian itu
dikeluarkan dari PPSB untuk PB Tunas Utama yang beralamatnya sudah lengkap di sini. Nah, di sini udah lengkap semua, lengkap alamatnya seperti itu dan nomor-nomornya seperti ini. Jadi kalau memang membeli bibit dari kita dengan catatan ada labelnya seperti itu, nanti ada datanya semua. Jadi ini sah, dalam arti ini legal seperti itu. Termasuk nantinya PB Tunas Utama manakala membuat kemitraan Iya. untuk ekspor, kita acuannya ini. Iya, betul. Dulu indukannya atau bibitnya beli dari kami gitu ya. Betul. Jadi kalau memang nanti misalkan kebanyakan konsumen itu membeli bibit yang ada labelnya, nanti suatu saat otomatis bibitnya ditanam, terus untuk labelnya disimpan seperti itu. Jadi nanti jangan sampai hilang. Jadi nanti untuk kedepannya pun akan tahu bahwa bibit itu dulu belinya di PB Tunas Utama dengan nomor sertifikat sekian dan nomor urutnya sekian, itu terdaftar semua seperti itu. Memang target mungkin dari pemerintah seperti itu untuk nantinya dijadikan Kromo Banyumas ini dijadikan sebagai komoditas ekspor dari produk andalan dari Indonesia. Memang kalau untuk montong memang sudah ada yang banyakannya pengambilannya dari Sulawesi, itu yang memang kualitas bagus untuk montong. Tapi untuk Kromo Banyumas ini memang kemarin kita ada, cuman memang untuk kuotanya kita belum mampu, dan semoga dengan bertambahnya petani yang menanam durian Kromo Banyumas, mudah-mudahan untuk berapa tahun ke depan Indonesia bisa ekspor, bisa memenuhi kebutuhan untuk ekspor seperti itu. Ada pertanyaan nih, kalau beli bibit yang dari Entres ini otomatis kita mengacu pada standarisasi masa panen. Ya. Nah, masa panen kira-kira kalau kita nanam yang dari, kita kan punya beberapa ukuran, ada yang polybag, ya, ada yang dongkelan. Ya. Kayak yang polybag kira-kira untuk beli yang ukuran segini itu sampai panen berapa tahun? Kalau untuk panen sebetulnya itu lihat dari bagaimana cara kita ngerawat, dan untuk pertumbuhan terutama dilihat dari kecocokan di suatu wilayah. Tapi pada umumnya kalau bibit ukuran 60 atau 70 cm itu di kisaran 5-6 tahun itu mulai berbuah. Idealnya. Dan kalau untuk nanam yang misalkan 1 meter atau 1,5 meter itu bisa selisih waktu sekitar 1 tahun lebih cepat seperti itu. Karena prinsipnya bahwa Entres ini kan ngambilnya dulu dari indukan valid pohon yang sudah tua dan berbuah. Iya, betul. Gitu. Betul, Pak. Makanya ketika untuk berbuahan tinggal meneruskan, asal dia batangnya udah siap, ya dia pohon tua. Logikanya kan begitu. Iya. Nah, jadi bukan pohon tua maksudnya. Jadi pohonnya muda, tapi pengambilan entresnya dari pohon yang sudah tua seperti itu. Tetap kondisinya tetap kelihatan bagus. Jadi bukan, kadang-kadang ada persepsi yang bilang pohon tua cepat berbuah seperti itu. Cuman kalau dari kita pohonnya yang muda, tapi pengambilan entresnya dari pohon yang sudah tua seperti itu. Memang kalau secara ilmiah memang tidak ada ketentuan seperti itu, tapi dari petani-petani kita memang sudah banyak yang uji coba seperti itu. Ternyata dari entres yang pengambilan dari pohon yang sudah tua itu bisa mempercepat untuk pembuahan. Dan untuk kami, untuk di kita di PB Tunas Utama ini, entresnya dari pohon-pohon yang sudah tua. Kalau untuk di PB Tunas Utama, untuk indukannya yang label ungu itu sudah di kisaran 20 sampai 25 tahun. Iya, jadi sudah puluhan kali berbuah seperti itu. Kalau label kuningnya otomatis di atas 30 kalau tahun. Label kuningnya udah 40 tahun lebih. 40 tahun ya. lebih, dan itu hanya ada satu-satunya di Indonesia, di dunia. Ya, satu induk utama dan 1 duplikat. Untuk yang selain polybag, yang dongkelan. Ya. Dongkelan Kromo Banyumas. Yang dongkelan ini yang sudah ready, Pak. Jadi Kromo Banyumas sebetulnya ada yang polybag 50-70 cm, terus ada yang dongkelan 1 meter up, dan ada yang dongkelan juga 1,5 meter. Dan ini yang sudah sehat, ini terlihat ini sudah sehat, daunnya sudah hijau, terus trubusnya sudah kelihatan, calon-calon trubusnya sudah pada kelihatan seperti itu. Terus ini yang
akar serabutnya juga sudah kelihatan. Ini menandakan bahwa bibit itu sudah sehat untuk siap dikebunkan. Sudah tembus ya? Ya, betul. Ini yang ukuran 1,5 meter. Jadi 1,5 meter up. Nah, batangnya udah besar, percabangannya udah rimbun dan sudah sehat atau sudah sehat karantina. Dan ini dongkelan yang standar kevalidan label biru. Label biru, betul. Jadi untuk dongkelan kita memang sementara memang kita non label. Jadi lebih mengacu kepada posturnya bagus, tapi walaupun tidak berlabel atau non label, tapi tetap garansi dari kita valid dan ini adalah standar bibit label biru. Oke, terima kasih. Kalau mau beli bibitnya bisa Untuk bibit Kromo Banyumas yang berlabel seperti ini bisa juga langsung ke kita ataupun lihat ke tempat pembibitannya di Banyumas atau bisa nanti komunikasi via admin PB Tunas Utama. Seperti itu, Pak. mungkin itu. Terima kasih. Ya, sama-sama.